Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Puraca yang akan menjelaskan mengenai tugas Jartel, yang mana di dalamnya itu akan termasuk pembuatan topologi yang sudah, lalu ada cek konektivitas ping melalui CMD, lalu ada cek konektivitas ping melalui traffic generator secara simulasi, lalu ada request HTTP dan DNS. Kelompok Puraca ini terdiri dari saya sendiri, Andri Satya Permana, dan saya Isra Putri Winala. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi. Saya Sabila Hayyunun Jannah yang akan menjelaskan bagian request HTTP. Saya Sky Christian yang akan menjelaskan tentang chatting secara real time. Dan saya sendiri atas nama Sriwahini Asmur, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai cek konektivitas ping dengan traffic generator. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya mulai dengan menjelaskan yang diawali oleh saya sendiri, yaitu pertama ada server. Nah, di server ini topologi yang dipakai merupakan topologi star, yang mana semua node terhubung di satu switch. Di topologi ini ada server service yang HTTP. Nah, keduanya itu harus on. Selanjutnya kita ke desktop IP servernya, itu ada 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default dan DNS-nya itu kosong. Nah, ini di networknya ada 1.0, ini kelas C. Selanjutnya kita turun ke bawah, ada switch. Nah, di switch itu tidak ada diatur apa-apa karena fungsinya untuk menghubungkan beberapa perangkat saja. Selanjutnya kita turun ke sebelah kiri. Nah, di situ ada PC0. Selanjutnya di PC0 itu IP-nya hampir sama. Cuma di akhirnya itu beda, di sini itu dia 1.2. Subnet masknya untuk default gateway dan DNS servernya ini merupakan IP server. Selanjutnya kita geser ke sebelah kanan di laptop. Nah, untuk laptop ini IP-nya sama seperti tadi, hanya bedanya ini di akhirnya 1.3. Sedangkan untuk subnet mask, default gateway, dan DNS server ini sama seperti yang PC0. Selanjutnya kita geser ke sebelah kanan, yaitu ada PC1. Untuk PC1 yang IP-nya sama seperti sebelumnya, hanya saja akhirnya ini di sini angka 1.4. Untuk subnet mask, default gateway, dan DNS server ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu laptop dan PC. Baik, selanjutnya cek konektivitas real time akan dilanjutkan oleh Sky Christian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cek konektivitas melalui ping secara real time. Cara cek ping, pertama kita buka PC, lalu selanjutnya kita buka CMD. Selanjutnya ketikkan ping 192.168.11 untuk ping ke server, atau bisa masukkan ping yang sesuai dengan server. Dan ini tampilan sukses atau berjalannya. Selanjutnya reply adalah balasan dari host yang diikuti oleh informasi alamat IP perintah default di atas. Idealnya akan memberikan 4 balasan. Namun bisa saja muncul request timeout, yang artinya tidak ada balasan sesuai waktu tunggu dari ping tersebut. Terus byte adalah data yang dikirimkan untuk window. Umumnya adalah 32 bit. Selanjutnya time adalah lamanya waktu respon dari host yang dihitung dengan satuan ms atau millisecond.
Waktu ping yang bagus adalah di bawah 100 ms, terutama kalau penggunanya untuk game online yang menuntut pingnya yang rendah. TTL atau time to live merupakan durasi sebuah paket data dapat berada di jaringan yang dicatat dalam hitungan detik. Umumnya TTL diatur pada kisaran idealnya 64 detik. Terus lalu paket send-nya 4, received-nya 4, paket loss-nya 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cek konektivitas ping dengan traffic generator. Sebelumnya itu, pertama kita harus membuka jendela simulasi. Terus di pojok kanan kita klik show all atau none, di mana show all. Oke, selanjutnya edit filter. Nah, di sini itu kita akan memilih jenis protokol. Nah, di sini protokol yang akan dipilih adalah ARP, DNS, dan ICMP yang nantinya itu digunakan untuk ping. Terus di mixnya nanti di sini dipilih FTP, PTP, terus HTTPS dan HTTP untuk webnya. Nah, setelah itu kita klik close, lalu klik PC 0. Nah, di PC 0 ini di traffic generator kita setting IP address-nya. Nah, di sini bisa kita lihat destination IP address-nya itu adalah server. Terus storage IP address-nya itu dari PC 0. TTL-nya 32, terus sequence number-nya 1. Oke. Terus kita klik send. Nah, nanti itu bisa kita lihat di sini tuh nanti akan muncul icon email atau surat. Nah, artinya ini siap untuk dilakukan simulasi. Lalu jika muncul seperti ini, maka kita lakukan simulasinya. Nah, di sini kita bisa lihat prosesnya itu dari PC 0 ke switch ke server, lalu umpan baliknya ke switch, lalu kembali ke PC 0. Gitu. Nah, di jendela simulasi dari PC 0. Nah, di OSI modelnya itu di sini bisa kita lihat bahwa di PC 0 itu di layar 3 itu di sini dari IP header, IP pengirim dan IP penerima, destination IP penerimanya itu juga kemana. Nah, terus lanjut ke layar 2 itu ditambahkan MAC address dari IP pengirim yaitu PC 0 dan MAC address dari penerima yaitu server. Lalu ke layar 1 untuk mengirimkan paket. Oke, selanjutnya setelah ke PC 0 paketnya akan dikirim ke switch. Nah, di switch ini itu kan paket yang dari PC 0 nanti akan masuk ke switch yaitu pada layar 1. Terus ke layar 2 di sini itu. Nah, di sini itu nanti di layar 2 itu switch akan membaca MAC address dari MAC address pengirim dan MAC address penerima. Lalu ke outlier untuk meneruskan paketnya. Seperti itu. Nah, di mana di switch ini itu tidak ada perubahan karena peranan dari switch itu hanya sebagai penghantar dari penerus paket seperti itu. Nah, untuk inbound
untuk inbound PDU-nya. Nah, bisa kita lihat di Ethernetnya, destination-nya itu adalah dari server, terus source-nya MAC address di source address-nya itu dari PC0. Nah, di IP-nya itu bisa kita lihat itu ada ver4, maksudnya itu PC itu menggunakan IP versi 4. Terus ada TL. Nah, TL-nya di sini itu total length-nya itu 28. Terus ada TTL, time to live, di mana di sini itu ada 32. Terus ada source IP-nya itu source IP dari PC0. Terus destination IP-nya adalah IP dari server. Di outbound-nya itu sama antara inbound dan outbound-nya itu sama seperti itu. Selanjutnya setelah dari switch, paket akan diteruskan ke server. Nah, di server ini kan tadi dari switch itu ada paket. Nah, paketnya itu akan diteruskan ke server pada layer 1. Lalu ke layer 2 untuk membaca MAC address pengirim dan penerima, dan ke layer 3 juga untuk membaca IP pengirim, terus IP penerima, dan juga membaca ini itu adalah data ICMP yang kemudian akan diproses. Nah, setelah diproses itu akan diumpan balik ke outliers, di mana di outliers ini itu akan menuliskan paket. Tetapi di outlier ini kan sebelumnya paket yang dikirim itu pengirimnya dari PC0. Nah, kalau untuk diteruskan kembali atau umpan baliknya, yang menjadi pengirim adalah si server dan yang menjadi penerima adalah si PC0. Terus ke layer 2. Nah, di layer 2 ini itu untuk menambahkan MAC address dari pengirim yaitu server dan penerima yaitu PC0. Lalu ke layer 1 untuk mengirim paket. Nah, lanjut di inbound-nya. Nah, inbound-nya itu sebenarnya hampir sama dengan inbound yang ada di PC0 maupun di switch. Cuman di inbound pada server itu di sini di Ethernetnya destination-nya itu adalah PC0, dan source-nya itu destination-nya adalah PC0 dan source-nya adalah terus IP-nya sama versi 4. TL-nya juga sama tadi 28, TTL-nya juga 32, source IP-nya adalah PC0 dan destination IP-nya adalah server. Lanjut ke dari paket dari server akan dilanjutkan ke switch. Nah, sebenarnya switch ini sebenarnya fungsinya hampir sama-sama yang sebelumnya. Cuma di sini
di switch kali ini itu membawa paket umpan balik dari server, yang mana paketnya itu akan masuk di mana pada layar 1, kemudian ke layar 2. Nah, lalu akan nerusin paket ke outlier, karena ini hanya meneruskan, jadi tidak ada perubahan. MAC address dan IP address-nya itu sama dari MAC address dari yang server tadi. Terus ke layar 1 untuk mengirim paket. Nah, inbound dan outbound-nya juga sama yang server tadi. Yang membedakan sepertinya ada di TTL, di mana di TTL di outbound-nya itu adalah 128 second. Source IP-nya juga sama dari server, dan destination IP-nya juga sama ke PC 0. Nah, setelah paket dari switch itu nanti lagi akan diteruskan ke PC 0 kembali. Nah, di PC 0 ini itu dari paket yang dikirimkan switch tadi akan diterima pada layar 1. Terus ke layar 2, di mana di layar 2 ini nanti akan membaca apakah MAC address dari pengirim sama apakah MAC address dari pengirim dan penerima itu sesuai. Nah, karena di sini yang penerimanya itu MAC address penerimanya adalah PC 0, berarti itu sudah sesuai atau sudah sesuai. Terus ke layar 3 itu juga akan membaca apakah ini benar paketnya itu dikirimkan untuk PC 0, karena sesuai dengan IP maupun MAC address-nya, maka bisa dikatakan key-nya berhasil. Seperti itu. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya Andri Satya Permana akan menjelaskan mengenai simulasi DNS. DNS sendiri merupakan singkatan dari domain name server, adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan alamat domain menjadi IP address yang lebih dipahami oleh komputer. Nah, tanpa DNS, pengunjung website harus memasukkan serangkaian IP address dari server secara lengkap. Nah, untuk simulasinya, pada server di service, lalu DNS-nya ini harus aktif terlebih dahulu, lalu harus sudah membuat nama dari DNS-nya dan IP-nya berapa. Untuk simulasi DNS-nya sendiri bisa dibuka di PC 1, lalu di web browser kita ketikkan DNS yang sudah dibuat, yaitu kelompok Puraca. Lalu diklik Go. Nah, di sini ada simulation panelnya sudah terlihat, tinggal di run. Oke, maaf, di reset dulu supaya terlihat. Baik, kita run. Di sini alurnya itu dari laptop 0 ke switch, lalu switch akan membroadcast ke semua node yang ada. Nah, karena server yang dituju, maka dia akan mengirimkan umpan balik ke switch, lalu diteruskan ke laptop. Itu untuk ARP-nya. Untuk DNS-nya sendiri dilakukan setelah ARP selesai. Setelah ARP selesai, dia akan mengirimkan request DNS. Nah, setelah request DNS selesai, maka ini akan dilanjutkan dengan request HTTP yang diinginkan. Ditunggu sampai selesai. Nah, jika sudah tampil
tampilan web dari server seperti ini, berarti request HTTP dan DNS itu sudah selesai. Untuk penjelasannya sendiri, di awal laptop 0 ini membuat sebuah PDU request DNS yang dimulai dari layer 7. Dia akan menambahkan DNS query atau variabel DNS yang di request. Isinya itu kan kelompok Puraca. Pada layer 4 terdapat header UDP dengan source portnya itu 1025. Ini merupakan port dari TCP UDP. Untuk destination portnya itu 53, ini DNS. Lalu pada layer 3 dia menambahkan IP header berupa alamat IP sumber, yaitu dari laptop, lalu ke tujuan, ke server. Nah, lalu pada layer 2 ini karena ARP-nya belum sempat dibuat, karena dia belum pernah ping ke server, maka yang di request terlebih dahulu itu ARP. Nah, pada ARP ini dia mulai dari layer 2 menambahkan header dari tujuan, MAC address tujuan, lalu penerimanya itu dia belum disambungkan. Nah, untuk ARP paketnya sendiri dia ada source IP, ini IP dari sumber, dan ini merupakan IP dari tujuan atau server. Lalu request ARP-nya akan dikirimkan melalui port pas Ethernet 0. Jika dilihat di outbound PDU-nya, di field Ethernet ini terdapat preamble yang ini. Nah, preamble adalah sinyal yang digunakan dalam komunikasi jaringan untuk mensinkronkan waktu transmisi antara dua atau lebih sistem. Ini digunakan di Ethernet frame. Preamble sendiri dapat diartikan sebagai awal dari suatu paket. Lalu ada SFD. SFD ini merupakan start frame delimiter, menandakan bahwa destination MAC address akan dimulai pada byte selanjutnya. Destination address ini belum ada atau enggaknya itu F semua. Untuk source address-nya ini MAC address dari laptop. Pada ARP dia terdapat hardware tipe, protokol tipe, panjangnya, lalu ada ini source MAC address-nya, alamat MAC address dari laptop 0. Untuk alamat IP-nya ini, lalu tag target MAC-nya belum dibuat karena nanti akan di broadcast oleh switch untuk mengetahui target IP-nya itu 1.1. Lalu sepaket dikirimkan melalui switch, diterima di fase Ethernet 2.1. Di port 1 dia masuk ke layer 2. Di layer 2 ini terdapat header dari MAC address sumber, lalu ada tujuan. ARP paketnya terdiri dari IP si sumber dan tujuan. Lalu dia meneruskan paket. Paket yang diteruskan ini bersifat broadcast atau dia diteruskan ke semua node yang terhubung pada switch. Untuk inbound-nya sendiri itu sama seperti yang dari laptop, tidak berubah. Nah, ini merupakan terusan paket dari si switch-nya. Dia masuk ke server, ke PC 0 dan PC 1. Ini dibuka yang server terlebih dahulu, dia masuk atau diterima dari layer 1. Lalu dia di layer 2 itu dicek apakah MAC address dari sumbernya untuk dia atau tujuannya ke dia dan sumbernya dari mana. Nah, setelah itu dia ARP paketnya dia dikirimkan kembali. Nah, jika dari laptop 0 itu destination-nya belum ada, maka di server ini dia menambahkan source dan destinasinya.
lalu dikirimkan di fase Ethernet 0. Untuk inbound-nya sendiri hampir sama, tetapi pada inbound ini ada source MAC address, source IP. Nah, ini perbedaannya ada di sini. Inbound ini karena tadi belum ada, setelah dicek itu untuk server, maka si server mengirimkan umpan balik. Nah, dia mencantumkan alamat MAC-nya sendiri, lalu source IP-nya dan targetnya ke laptop 0. Nah, yang dari switch tadi sempat dikirimkan ke PC 0, dari PC 0 masuk ke layer 1 dan di layer 2 dia dicek apakah si MAC address dari pengirim itu sesuai atau tidak. Karena di sini MAC address-nya belum ada, maka yang dicek itu adalah alamat IP tujuan. Nah, dia baca alamat IP tujuannya itu 192.168.1.1. Karena bukan alamat IP dari PC 0 yang IP-nya itu 1.2, maka paket tidak diteruskan kembali. Paket berakhir di PC 0. Untuk yang ke PC 1 juga sama, karena bukan untuk dirinya sendiri, maka paket dihentikan. Nah, untuk lanjutan dari paket yang umpan balik dari server, ada ARP. Masih ARP, dia sifatnya meneruskan saja dari switch. Untuk inbound dan outbound ini akan sama. Lalu paket diteruskan ke laptop 0. Laptop 0 dia menerima paketnya, lalu di layer 2 dia menyelaraskan antara MAC address dengan IP-nya. Nah, setelah dicek sudah sesuai, ARP-nya sudah terhubung. Selanjutnya laptop 0 dia akan mengirimkan PDU untuk request DNS. Nah, untuk request DNS-nya ini sendiri, ini merupakan lanjutan dari event yang awal. Ada preamble-nya, SFD, lalu destination MAC address-nya ini sekarang sudah ditambahkan karena tadi ARP-nya sudah jalan. Ini merupakan destination MAC address atau MAC address dari server. Ini merupakan MAC address dari si laptop. Lalu ada tipenya, terus IP yang digunakan itu IP versi 4, untuk internet header length-nya itu 5 dan total length-nya itu 58. Untuk time to live-nya itu 128. Lalu ada alamat IP dari sumber dan ada dari tujuan. Untuk UDP-nya sendiri dia mencantumkan source port, ini sama seperti yang awal. Lalu ada destination port. Untuk header-nya sendiri seperti yang bisa dilihat ini. Untuk DNS query-nya ini nama yang di request yaitu kelompok Puraca, tipenya 1, kelasnya 1, dan time to live-nya itu 86.400. Nah, setelah itu paket dikirimkan melalui fase Ethernet 0, lalu diterima di switch di fase Ethernet 21. Dia akan menerima, lalu di layer 2 dia akan membaca MAC address-nya berapa, pengirimnya siapa, dan tujuannya siapa. Nah, setelah tahu, si switch ini ngecek MAC address yang terhubung di semuanya. Nah, karena tadi sudah ARP-nya sudah ketemu, sudah jalan, maka paket yang dikirimkan ini tidak lagi bersifat broadcast, melainkan bersifatnya unicast atau secara langsung. Nah, paket dikirimkan masuk ke server. Nah, di server diterima dari fase Ethernet 0, dia langsung dicek di layer 2 itu apakah MAC address dan MAC address tujuan dan penerimanya sesuai. Nah, karena sesuai dia lalu ngecek IP-nya juga, apakah IP-nya sesuai atau tidak. Ternyata sesuai, maka dilanjut ke layer 4. Untuk layer 4 ini dia fungsinya mendekapsulasi PDU-nya dari UDP segmen. Lalu masuk ke layer 7. Layer 7 ini dia menerima DNS request, lalu mengecek juga DNS query-nya apakah sesuai atau tidak. Nah, karena sesuai dengan domain yang telah dibuat, si DNS servernya ini mengirimkan umpan balik.
umpan balik karena dia sudah menerima. Lalu di paketnya sendiri dia menambahkan UDP SoSportnya. Ini yang asalnya kalau dari laptop 1025 sekarang dibalik. UDP SoSportnya itu di 53 dan destinationnya 1025 atau ini TCP UDP. Lalu di layer 3 ini menambahkan header IP berupa IP sumber dan IP tujuan. Untuk di layer 2 dia menambahkan MAC address, header Ethernet berupa MAC address dari tujuan dan penerima. Lalu dikirimkan ke fast Ethernet 0. Paket ini maaf tadi belum dijelaskan. Untuk inbound layernya ini sebenarnya sama saja dengan yang dari laptop 0, hanya saja dibalik. Nah, jika dari inbound-nya itu dia destination-nya ini IP dari si server, maka di outbound-nya destination menjadi source-nya. Nah, seperti itu. Untuk yang lainnya sama saja, terdapat IP-nya versi 4, internet speed-nya 5, total length-nya 86, lalu TTL-nya 128 dan seterusnya. Ini ada source IP, destination IP, source port DNS, dan ini port TCP UDP itu sama. Nah, lalu masuk ke switch. Di switch ini sama saja dia ngecek MAC address, apakah MAC address-nya ada di tabelnya atau tidak. Nah, karena ada, dia langsung mengirimkan si paket sesuai dengan ini nih, MAC address dari tujuannya. Nah, MAC address tujuan itu terdapat pada port 21 yang terhubung ke laptop, jadi paket dikirimkan, diteruskan. Ini sama untuk inbound dan outbound-nya. Lalu DNS masuk ke paket masuk ke laptop 0. Nah, laptop 0 dia paket diterima melalui fast Ethernet 0 pada layer 1, dan layer 2 dia mengecek MAC address dari penerima maupun tujuan. Lalu di layer 3 cek IP. Di layer 4, nah ini sama seperti yang server lakukan, dia mendekapsulasi PDU dari UDP segmennya. Nah, di layer 7 dia menerima DNS response atau umpan balik dari server. Nah, setelah itu akan maju ke request HTTP yang akan dijelaskan oleh Sabila. Baik, untuk request HTTP dimulai dari record 0, yaitu perangkat yang akan merequest atau meminta HTTP. Dimulai dari layer 7. Layer 7 itu untuk mengirimkan permintaan atau request HTTP ke server. Lalu pada layer 4 itu untuk mengirimkan beberapa informasi melalui port-port yang pada layer 4 akan mengirimkan beberapa informasi dan mendeskripsikan port yang akan digunakan. Itu untuk source portnya ada 1025, itu port TCP, dan destination portnya itu 80. Lalu pada layer 3 dia akan mengecek apakah alamat IP tujuan atau alamat IP yang destination IP-nya itu berada pada subnet yang sama dengan IP sumber. Lalu pada layer 2 dia akan memproses alamat MAC address yang akan dituju. Lalu akan perangkat tersebut akan mengekapsulasi PDU ke dalam Ethernet frame-nya. Lalu pada layer 1 dalam keterangannya itu the port has Ethernet 0 is sending another frame. Jadi pada saat itu Ethernet 0 sedang sibuk, jadi data belum bisa dikirimkan. Baru pada step yang berikutnya pada layer 1 data tersebut baru dapat dikirimkan. Untuk outbound PDU ini sendiri sama seperti outbound PDU pada
pada DNS yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Ada untuk source IP dan destination IP sendiri. Source IP-nya itu IP dari si laptop dan destination IP-nya itu IP dari server. Lalu data akan dikirimkan ke switch. Nah, pada switch ini data akan diterima melalui port fast Ethernet 2.1. Lalu dia akan diproses pada layer 2. Dia akan sama seperti yang tadi, fungsinya untuk mengecek MAC address tujuannya kemana. Kalau sudah diketahui MAC address tujuannya kemana, dia akan meneruskan datanya ke servernya. Lalu akan dikirimkan kembali melalui layer 1. Lalu di servernya itu akan diterima lewat port fast Ethernet 0. Lalu di layer 2 dan layer 3 itu sama seperti tadi, pengecekan MAC address dan juga pengecekan alamat IP. Lalu pada layer 4 itu untuk pengecekan port seperti biasa, port source-nya dan destination port-nya. Lalu pada layer 7 dia menerima request HTTP-nya. Nah, lalu server ini akan membalas request tersebut dari layer 7. Lalu pada layer 4 dia akan menentukan port untuk pengirimnya. Nah, untuk portnya sendiri sama seperti pada in layers, hanya antara source portnya dan destination portnya ditukar. Lalu untuk IP dan MAC address-nya pun sama. Nah, pada layer 1 baru data tersebut akan dikirimkan kembali kepada switch-nya. Nah, di switch nanti dia akan menerima data pada fast Ethernet 01, lalu diolah di layer 2 untuk menentukan MAC address tujuannya. Lalu pada outliers-nya dia akan mengubah alamat MAC tujuan dan juga alamat MAC sumbernya, lalu diteruskan ke laptop 0. Nah, laptop 0 ini kan perangkat yang meminta request HTTP-nya. Jadi balasannya itu akan dia terima pada layer 1 melalui port fast Ethernet 0. Lalu pada layer 2 dan layer 3 dia akan mengecek apakah benar data ini ditujukan untuk dia. Lalu layer 4 itu untuk mengecek portnya yang digunakan. Lalu data akan diterima di layer 7, dan kalau sudah sampai layer 7 dia akan memunculkan hasil outputnya berupa web dari HTTP tersebut. Ya, itu merupakan penjelasan mengenai topologi dan alur yang sudah kelompok kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dari penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.